Terima kasih Miss Anda masih bersama kami. Bang Eman, sebelum kita berdiskusi, kita coba mendengarkan dulu pandangan dari anggota Komisi 3 DPR, ini Komisi Hukum yang juga adalah partner atau mitra dari KPK, Taufik Basari yang sudah terhubung lewat saluran telepon. Bang Taufik, selamat pagi. Bang Tobas. Selamat pagi. Ya, Bang Tobas, kita melihat bahwa nanti tanggal 21 Desember KPK yang baru, komisioner akan bertugas. Kalau Anda melihat apakah mereka kemudian bisa beradaptasi dengan aturan yang baru, nanti akan ada Dewan Pengawas, akan ada kewenangan SP3, ada beberapa hal lain yang berubah dibandingkan sebelumnya, atau memang akan butuh waktu yang khusus untuk menyesuaikan diri. Menurut Anda bagaimana, Bang? Saya cukup optimis pimpinan KPK yang baru akan bisa segera langsung bekerja secara optimal dengan aturan yang baru dengan undang-undang KPK yang baru ini. Karena sebenarnya undang-undang KPK yang baru ini justru sesuai dengan teori-teori hukum dalam proses penegakan hukum ya. Kalau kita bicara soal fair trial, memang setiap tindakan aparat hukum itu harus ada check and balances-nya. Ya, kalau apalagi upaya paksa ya yang subsuna, penyadapan, penggeledahan, penyitaan, semuanya itu harus ada check and balances yang selama ini berlaku di berbagai institusi penegakan hukum kecuali KPK karena memang tidak ada pengawasannya untuk tindakan-tindakan penegakan hukum ini. Nah, setelah ada ini, menurut saya semuanya akan lebih baik lagi. Ya, tidak perlu khawatir lah dengan undang-undang KPK ini, karena kita akan lihat nanti perjalanannya seperti apa. Ada yang bilang ini melemahkan KPK, Bang Taufik. Ini bagaimana? Ya, nanti waktu akan membuktikan ya. Dalam beberapa waktu terakhir dan ke depan ini kan KPK akan berjalan dengan berpedoman pada undang-undang KPK yang baru. Nah, kalau KPK masih bisa bergerak, masih bisa melakukan proses penegakan hukum yang kita harapkan, ya berarti memang ternyata tidak seperti yang dikhawatirkan oleh banyak orang bahwa undang-undang KPK ini akan melemahkan. Kecuali kalau kemudian ternyata saat ini dan beberapa hari ke depan KPK sama sekali tidak bisa bergerak, tidak bisa melakukan apa-apa karena ada undang-undang KPK yang baru. Nah, barulah terbukti bahwa itu melemahkan. Tapi sejauh ini ketika undang-undang KPK sudah berjalan beberapa minggu yang lalu, sampai pada hari ini pun juga saya tidak melihat ada hal-hal yang membuat KPK berhenti di tengah jalan. Terakhir, Bang Tobas, kalau masih ada yang mewacanakan Perpu, itu bagaimana? Begini, ada dua alat uji yang sedang berjalan saat ini. Alat uji pertama adalah alat uji hukum melalui Mahkamah Konstitusi. Ada pihak-pihak yang sedang melakukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi. Kita tunggu saja putusan Mahkamah Konstitusi seperti apa. Yang kedua adalah uji publik melalui empirik ya, melalui pelaksanaan dari undang-undang KPK tersebut. Yang tadi saya katakan itu adalah uji empirik. Kita lihat saja kalau ternyata undang-undang KPK ini dalam perjalanan implementasinya tidak membuat KPK tidak bisa melakukan tugasnya, berarti undang-undang KPK yang baru ini tidak bermasalah. Kita lihat saja nanti, biar proses ini akan menjadi pembelajaran buat kita semua. Baik, terima kasih Bang Taufik Basari, anggota Komisi 3 DPR. Selamat pagi. Pagi. Yang mengatakan bahwa undang-undang KPK yang baru ini melemahkan KPK selalu mengatakan bahwa Bang Eman ini tuh mengekang KPK ketika harus minta izin untuk menyadap, kemudian ada kewenangan SP3, itu bisa membuat KPK justru semakin tidak efektif memberantas korupsi. Menurut Bang Eman bagaimana? Yang keliru adalah pendapat seperti itu. Undang-undang baru KPK ini kan justru mengembalikan ke koridor hukum kan. Setiap penegakan hukum harus ada yang mengawasi. Harus ada itu yang betul kan, kalau ketika ada kekeliruan maka ada SP3. Ketika dia mau melakukan penyadapan harus ada yang mengontrol. Ketika dia mau melakukan penggeledahan, penyitaan, harus ada yang mengontrol. Jadi itulah sebetulnya hukum. Di luar itu yang saya katakan kedaruratan. Sebetulnya berbahaya itu kalau dibiarkan kan. Nah, ini yang terjadi selama ini. Makanya ketika tadi Bung Leo bilang
ketika sekarang orang tetap menginginkan Perpu. Iya, ada yang mengatakan itu, Bang. Perpu itu kan ketika ada kevakuman. Iya. Sekarang apa yang vakum? Undang-undang KPK sudah ada kok. Hmm. Nah, kalau ada yang keberatan terhadap undang-undang ini, ajukan judicial review ke MK. Selesai. Sedang berlangsung ini, Nah, ada yang sedang tapi berlangsung. ketika ada orang, kapan? Bahkan juga orang komisioner KPK juga mendambakan kan, Iya. tanggal 9 Desember nanti hari korupsi dunia, kami mohon presiden datang ke sini dan sekaligus membuat perpu kan gitu kan. Mengeluarkan Perpu. Jadi ini menurut saya keliru ini. Iya. Dia sebagai penegak hukum mestinya harus mengedukasi masyarakat untuk bagaimana menghargai hukum, menghormati hukum. Dari dirinya sendiri Dari diri harusnya sendiri. sudah mulai ya. Ini kan bahkan mengajak para ahli hukum, para tokoh. Nah ini yang menurut saya kekeliruan ini nggak boleh berkembang terus. Maka saya katakan tadi ya, ketika situasi kedaruratan 17 tahun itu sudah dinikmati, nah, itu dianggap menjadi habit dan itu dianggap menjadi normal, yang mestinya harus melalui kaidah-kaidah hukum itu tidak normal. Oh. Itulah sekarang perasaan-perasaan mereka dan mereka sudah menikmati. Karena sudah terbiasa. Loh, bagaimana nggak menikmati, nggak ada yang mengawasi, main tangkap, orang mati pun susah, nggak mungkin di SP3 kan. Oh, jadi iya. banyak orang sudah mati, tetap di alam baka, tetap tersangka. Iya, iya, statusnya. Statusnya tersangka. Untung di dalam batu nisannya telah meninggal tersangka Anu. Untung tidak seperti Untung itu. tidak seperti itu kan. Karena nggak ada hukum yang memberi peluang untuk meng-SP3. Tapi Bang Eman, kalau ada yang khawatir betul ini, sampai sekarang masih ada yang terus mengkhawatirkan bahwa mekanisme permintaan izin untuk menyadap, untuk OTT saya tidak tahu, kelihatannya menyadap ya, yang minta izin kepada Dewan Pengawas, itu justru adalah celah untuk menekan KPK untuk tidak bisa seberhasil, kalau ada orang mengatakan yang kemarin ini berhasil, memberantas atau menangkap koruptor. Sehingga itu adalah celah yang bisa dipakai. Kalau itu bagaimana, Bang? Saya balik lagi menjawab itu. Ketika mereka selama ini menikmati kan, bebas mereka mentersangkakan orang, menyadap orang, kan begitu kan. Nah, mereka nggak pernah menyadari bahwa mereka sudah keliru kan gitu kan, kan gitu kan. Nah, jadi ekstrim ini mereka menikmati yang keliru kan. Sekarang sudah kita mau menikmati yang tidak keliru, bahwa setiap penegakan hukum harus diawasi. Di mana ada penegakan hukum di dunia ini lembaganya tidak diawasi? Nggak ada itu. Yang ada hanya KPK. Itu yang saya katakan. Ketika 17 tahun kedaruratan itu kita diberikan keleluasaan, ternyata KPK tidak mampu menghentikan korupsi di Republik ini. Malah yang terjadi berkembang biak. Maka saya katakan KPK hanya mampu menciptakan suasana menakut-nakuti. Tapi tidak takut? Tidak takut. Ya kalau takut mestinya berhenti dong korupsi. Ini menterinya, gubernurnya, bupatinya, wali kota, dirjennya tetap aja korupsi. Jadi menurut saya bisa katakan KPK telah gagal. Pertanyaannya begini Bang, yang tanggal 21 nanti berganti kan komisioner. Tapi kan kebanyakan yang lain, penyidik itu semua tetap sama. Apakah bisa kemudian mengubah atau berubah KPK hanya dengan komisioner yang berubah? Kita akan bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Eman, kalau ibaratnya KPK ini kereta, kemudian diganti lokomotifnya, tapi gerbong-gerbong di belakangnya masih sama. Bisa berubah tidak? Harus berubah. Harus. Jadi kalau lokomotifnya kecepatan speed misalnya 300 km per jam, maka gerbongnya juga harus berkekuatan untuk mampu melayani kecepatan itu. Tidak mungkin dong lokomotifnya mampu dengan lari kecepatan 300 km per jam, gerbongnya reot-reot. Tapi kan gerbongnya gerbong lama Bang, ini masih bisa lari juga. Nah, gerbong lama ini kalau tidak bisa berubah ya ganti. Makanya saya dengar kan ada yang sekarang ini ada yang sudah keluar 3 orang ngancam, ya keluar aja. Kalau memang tidak merasa tidak siap untuk mengikuti
undang-undang yang baru, memang orang-orang ini pasti harus keluar. Karena KPK itu harus berbenah. Ya. Nggak boleh dia tetap seperti paradigma lama, paradigma yang 17 tahun darurat itu. Oke. Jadi yang keluar silakan keluar, bahkan yang pernah sudah menyerahkan diri. mandatnya ke presiden, aneh juga kok sampai sekarang dia masih di situ. Karena tidak ada mekanismenya, katanya begitu Bang. Baik, kita coba dengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan Pak Iwan di Jember, Jawa Timur. Pak Iwan, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bang Leo, Bang Ilman Sarage. Selamat pagi, silakan Pak Iwan. Begini, judul yang disampaikan sekarang ini jadi pertanyaan. Yang berubah itu apanya, lalu mengapa harus berubah? Itu pertanyaannya. Yang sering dilupakan oleh para elit politik termasuk masyarakat, itu ada 3 hal. Yang pertama, lupa bahwa KPK ini extraordinary law, lembaga hukum ad hoc yang dibentuk oleh eksekutif. Lalu dia menggunakan leg spesialis. Saya ulangi lagi, leg spesialis. Nah, karena itu maka dia bekerja lintas itu. Dan ini sudah dibentuk lembaga seperti ini sejak kemerdekaan kita. Nah, lalu yang kedua, yang namanya kontrol, mitra dialogis, kritik, evaluasi. Itu secara konstitusional kan ada pada DPR. Dan DPR, Komisi 3 khususnya. Lalu tidak harmonis hubungannya dengan KPK setelah adanya peristiwa besar, yaitu peristiwa Setio Novanto yang licik dia menggunakan korupsi, mega korupsi. Itu baru kemudian tidak harmonis. 12 hari sebelum habis jabatan, belum Pak, sebentar. 12 hari sebelum habis jabatan. Jadi baru kemudian bangun, lalu Pak Presiden maaf, ini melayani dia. Nah, inilah yang terjadi. Lalu yang ketiga, ingat bahwa kalau lembaga law enforcement secara konstitusional itu bekerja secara normal, bubarkan saja KPK, itu tidak ada masalah. Sebab apa yang terjadi sekarang ini, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 itu bisa saja melemahkan, saya ulangi lagi, bisa saja melemahkan kerja KPK yang leg spesialis. Nah, kasihanlah mahasiswa itu, anak-anak mahasiswa, kasihan mereka. Terima kasih Pak Iwan di Jember, Jawa Timur. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Iwan ada Pak Bion Hidayat di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pak Bion, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo. Selamat pagi Bang Sari Astrang ya. Ya, silakan Pak, singkat padat saja. Baik, makasih Mas Leo. Bentar dulu, belum apa-apa kita udah singkat padat nih. Jadi begini Mas Leo. Iya. Silakan. KPK ini kan sebuah institusi. Institusinya ini tidak menarik buat kita untuk perdebatkan. Yang menarik adalah bagaimana pelaku korupsi dalam rangka KPK dalam rangka penegakan law enforcement dalam konteks berkeadilan. Persoalan di Republik ini adalah bahwa KUHP kita sudah menekankan untuk membuat efek jera bagi pelaku korupsi, extraordinary crime. Hanya satu solusi di negeri ini adalah hukuman mati. Ini saya bela juga pidana korupsi, Mas Leo. Yang sekarang ini. Nah, jadi dalam konteks ini, siapapun pemimpin KPK dalam memberikan justifikasi yuridis tentang penegakan hukum, kalau jaksa selaku penuntut umum tidak punya political will di dalam penegakan hukum, percuma Mas Leo. Itu satu. Lalu yang kedua, jaksa, kepolisian, KPK sama-sama institusi hukum. Jangan ada arogansi kekuasaan. KPK paling hebat lah, jaksa paling hebat lah, polisi paling hebat. Tapi harus sama-sama ya. Harus sama-sama. Mindset berpikir dalam penegakan law enforcement harus sama. Sehingga seperti kapal dalam nakoda itu, bagaimana kita membangun bumi hanguskan korupsi ini di Republik. Saya tidak percaya, Mas Leo, bahwa di Republik ini akan selesai korupsi. Nonsen itulah. Karena efek jera bagi pelaku korupsi tidak sesuai dengan hukuman yang dituntut oleh jaksa selaku penuntut umum. Baik. Terima kasih Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Selamat pagi. Di belakang Pak Bion ada Pak Nugroho di Jakarta. Pak Nugroho, silakan Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Herman, selamat pagi Bung Leo. Silakan Pak Nugroho. Satu
catatan yang paling penting. Ya. Kalau ada lembaga atau penguasa yang tidak boleh diawasi dan tidak perlu diawasi, itu hanya Tuhan Allah, Gusti Allah. Oke. Karena dia tidak bisa salah. Ya. Malaikat Nabi pun bisa salah, harus diawasi oleh Gusti Allah. Nah sekarang kalau kita lihat KPK yang lahir ad hoc ini memang memberi harapan karena prestasinya anti korupsinya hebat. Tetapi berjalannya waktu, apakah tidak ada erosi, kolusi, sehingga ini juga bisa salah. Jadi kalau sekarang kita sudah sadar, pemerintah lalu ada dewan pengawas, ya ini kan manusiawi, benar toh Pak. Yang kedua, kalau ada yang tidak merasa mau diawasi karena dia merasa benar, tidak cocok, ya keluar toh Pak. Itu kan gampang itu. Kenapa mesti dipikir sulit-sulit? Iya. Justru disinilah hukum itu benar, karena di dalam masyarakat modern, negara kekuasaan pun dibagi dalam tiga lembaga yang saling mengawasi dan saling bekerja, eksekutif, yudikatif, dan legislatif, Pak. Baik. Jadi ini adalah keblinger. Kalau ada orang yang tidak mau diawasi KPK, ini keblinger. Sudah terbalik otaknya ini, saya kira. Baik. Terima kasih Pak Nugroho di Jakarta. Selamat pagi Pak. Para pemirsa punya pendapat masing-masing, tapi kita akan bahas lepas jeda. Bang Elman dan Musa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Elman, kalau saya berusaha mengingat waktu KPK itu dibentuk kan sebetulnya karena ada semacam ketidakpercayaan kepada efektivitas penegak hukum, kepolisian, kejaksaan untuk memberantas korupsi. Dan waktu itu disebut bahwa KPK ini adalah ad hoc. Ad hoc itu kalau kita terjemahkan mungkin bisa kita katakan sementara, seperlunya saat dibutuhkan. Tapi ad hoc ini ternyata sampai sekarang sudah 17 tahun. Pemirsa tadi mengatakan bahwa ya itu harus juga disadari oleh komisioner dan juga pegawai KPK. Bagaimana Bang? Jadi begini Bung Leo, tadi ada yang menarik dari Pak Nugroho ya. Ya memang kalau ada orang yang merasa tidak boleh diawasi, itu yang keblinger. Berlebihan. Berlebihan. Ya. Yang tidak diawasi hanya Tuhan. Tuhan yang mengawasi kita kan begitu. Iya. Gini, jadi sebetulnya Bung Leo, yang keliru adalah ketika awalnya dibentuk KPK ini. Pada waktu itu mestinya ketika mereka bilang ad hoc, harus ditentukan batas waktunya. Berapa lama KPK ini? Harapan saya tadinya itu KPK ini paling lama 10 tahun. Waktu itu cukup untuk memberantas 10 korupsi? tahun, jadi ini kan maksudnya kan untuk daya kejut aja kan. Oh, hanya sementara ya? Hanya sementara. Hajar pertama, nanti penegak hukum yang konvensional. Tetap yang akan bertugas menegakkan hukum adalah kejaksaan dan kepolisian. Karena sudah ada memang. Sudah ada, dan kehakiman. Iya. Nah, itu kan, Iya. tapi kan sekarang sudah 17 tahun, kok nggak berubah? Lah, mau sampai selama-lamanya dia menjadi lembaga penegak hukum tanpa pengawasan. Jadi ini kan bahaya ini. Yeah. Dan saya lihat kan akhirnya nanti KPK ini akan berpolitik. Wah, dia udah ancam. Kalau nanti menteri-menteri yang akan ini tidak dilaporkan ke kita, wah ini kategori kuning, ini merah, gitu kan. Nah, buktinya ketika mereka pernah bilang kuning dan merah, ketika orang itu tidak jadi menteri, toh juga tidak tersangkakan. Tidak ditangkap. Tidak ditangkap. Iya sih. Dibiarkan terus. Jadi itu yang saya katakan. Jadi makanya yang kita lihat 17 tahun selama ini, yang mereka lakukan sekarang adalah lebih happy kepada apa? OTT. Operasi tangkap tangan. Operasi tangkap tangan. Wah, heboh. Padahal inti pokok ketika dia diadakan adalah untuk melakukan penindakan dan pencegahan. Pencegahannya utamanya lupa. pencegahan mestinya. Tapi pencegahan itu mereka bilang ada. Menurut saya sih ya ada dan tiada lah. Jadi ke depan ini yang harus dilakukan oleh komisioner yang baru. Bahwa harus dibudayakan dari seluruh kehidupan bangsa ini.
korupsi itu haram hukumnya. Budaya anti korupsi itu harus ada. Jadi itu tidak bisa di hilirnya, di hulunya. Karena kalau kita yang sekarang ini Bung Leo, kalau KPK ini hanya mengandalkan produk utamanya itu OTT, dan itu terjadi, yang kita lihat OTT 10 juta, 5 juta. Besok jangan-jangan 5 rupiah aja di OTT. Sementara kasus-kasus besar ada Senturi, mana? Kurang bukti Bang. Mana kurang bukti? Kumpulkan bukti ada lagi. lagi Hambalang, mana? Buktinya kurang. Mana Petral, mana? Jadi artinya dugaan saya KPK takut menyentuh Senturi, takut menyentuh Hambalang, takut menyentuh Petral karena menyangkut nama, di situ ada nama Leo Samosir, Elman Saraghi. Karena kita orang-orang kuat ya. Jangan. Udah mana OTT yang 10 juta, 5 juta. Berbahaya. Ada 200 juta. Dan ini kalau belum lagi banyak juga orang sekarang merasa OTT-nya tebang pilih. Bang Eman, berubah itu kan bisa menjadi lebih baik, bisa juga menjadi lebih buruk. Tapi kalau kita mau berbaik sangka, KPK bisa berubah jadi lebih baik. Saya yakin dengan kepemimpinan yang barunya, saya percaya dengan Komjen Farli ini ya. Mudah-mudahan dia tetap seperti dulu. Saya yakin KPK ini akan bagus dan KPK ini akan menorehkan catatan-catatan penting. Dan menurut saya juga pemerintah juga sudah harus mulai mengkaji sampai kapan ini KPK. Batas waktunya ya. Jangan juga KPK ini jadi permanen, tapi tapi nanti dibilang mau melemahkan KPK kalau ditentukan waktunya. Menurut saya sembari ini dilaksanakan, kejaksaan, kepolisian harus berbenah diri dan tanamkan bahwa mereka yang paling layak untuk dipercaya di Republik ini untuk penegakan hukum. Jangan juga jadi cari makan gitu loh. Jangan menjadi pagar makan tanaman. Tidak seperti itu. Iya, tentunya tidak. Tentunya tidak. Jadi sekali lagi saya minta pemerintah sudah saatnya mengkaji sampai kapan lembaga KPK ini. Baik. Kita awasi sama-sama Bang Elman Saraghi. Terima kasih Bang sudah hadir di sini. Selamat pagi.